Media Tiongkok menilai bahwa kekuatan tim nasional Indonesia yang dipenuhi pemain naturalisasi hanyalah seperti macan kertas. Dalam laga sebelumnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Tiongkok berhasil menaklukkan Indonesia dengan skor 2-1 di kandang mereka sendiri. Banyak pemain timnas Tiongkok beranggapan bahwa Indonesia dengan komposisi pemain naturalisasi yang cukup banyak itu sebenarnya hanya terlihat menakutkan di atas kertas, tetapi tidak berbahaya ketika berlaga di lapangan. Julukan macan kertas tersebut sendiri digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang yang tampaknya kuat atau mengancam, tetapi pada kenyataannya lemah dan tidak berdaya. Timnas Indonesia diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kekalahan mereka pada pertemuan pertama melawan Tiongkok di babak ketiga kualifikasi ini. Saat itu, Indonesia yang masih dilatih Shin Tae-yong harus bertandang ke markas Tiongkok pada Oktober 2024. Bertindak sebagai tim tamu, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah kalah dengan skor tipis 1-2. Dua gol Tiongkok dicetak oleh Behram Abduweli pada menit ke-21 dan Zhang Yuning di menit ke-44, sedangkan Indonesia hanya mampu membalas lewat gol Tom Haye pada menit ke-86. Padahal, secara statistik, Indonesia tampil lebih dominan dibandingkan Tiongkok. Dalam hal penguasaan bola misalnya, Indonesia mencatatkan 76% sementara Tiongkok hanya 24%. Dari segi tembakan, Indonesia juga unggul dengan total 14 percobaan dan 6 diantaranya tepat sasaran, sedangkan Tiongkok hanya berhasil melepaskan 5 tembakan dengan 3 yang mengarah ke gawang. Dari sisi tendangan sudut pun Indonesia lebih banyak, dengan 6 peluang dibandingkan hanya 1 milik Tiongkok. Kekalahan dengan dominasi statistik tersebut tentu tidak boleh terulang ketika Indonesia menghadapi Tiongkok di matchday ke-9 grup C nanti. Pertandingan antara Indonesia dan Tiongkok akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, pukul 8 malam 45 WIB. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin dari 8 laga. Sementara itu, Tiongkok berada di dasar klasemen dengan hanya 6 poin, kalah selisih gol dari Bahrain yang berada satu tingkat di atasnya dengan poin yang sama. Kini, timnas Indonesia diasuh oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong. Dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Kluivert, terdapat 13 pemain yang sebelumnya sudah tampil melawan Tiongkok di laga pertama. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan tambahan tenaga dari beberapa pemain naturalisasi baru seperti Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, dan Ole Romeni. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.